Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam garis dan penggunaannya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana penulisan huruf dan angka sesuai standar ISO. Nah, tugas yang kalian buat kemarin adalah seperti ini. Huruf dan angka yang kemarin kalian tulis itu menggunakan standar ISO 3098/1 tahun 1974 dengan syarat mudah dibaca dan mudah ditulis, baik bentuk tegak ataupun miring. Dengan perbandingan tinggi dan lebar huruf, bisa kalian lihat di sini. Misalkan tinggi hurufnya adalah 10 mili, tinggi huruf besarnya, maka tinggi huruf kecil itu adalah 7 mili. Jaraknya antar huruf adalah 2 mili. Ya, dengan jarak garis itu adalah 14. Sedangkan jarak kata itu 6 dan tebal hurufnya adalah 1 mili. Ini kemarin yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam garis dan kegunaannya. Jadi, pada gambar ini terdapat bermacam-macam garis. Garis ini yang tebal, ini adalah garis benda. Garis putus-putus ini adalah garis bayang-bayang. Garis strip titik ini adalah garis sumbu. Ini adalah garis bidang datar. Ini adalah garis potong. Ini adalah garis arsir. Ini adalah garis bebas. Ini adalah garis ulir. Ini garis batas ulir. Ini adalah garis bantu. Ini adalah garis ukur. Saya yakin kalian belum paham mengenai maksud ataupun gambar yang ada pada presentasi ini, sehingga kita akan melihat sebagai gambaran kalian bahwa bentuk benda kerjanya itu seperti apa. Ini adalah poros yang terbuat dari baja. Nah, bisa dilihat bentuk dari permukaannya. Nah, seperti ini. Pada bagian ini terdapat bidang datarnya. Kemudian bagian ujung sebelah kiri terdapat lubang atau hasil pengeboran. Begitu juga dengan bagian ini. Bagian ujung sebelah kanan ini terdapat ulir. Nah, ulir ini, bagian ulir tidak sampai pada ujung, tapi ada batasannya. Nah, sekarang bagaimana cara penggambaran dari bentuk benda kerja ini? Nah, sekarang kita lihat bisa kalian cermati. Nah, jadi benda kerja yang tadi apabila dijadikan sebuah gambar kerja, atau ini istilahnya adalah komponen, dijadikan gambar kerja, menjadi seperti ini. Saya ulangi lagi. Ini adalah benda kerja 3 dimensi. Apabila dijadikan gambar kerja, jadinya seperti ini.
Yang garis tebal ini dinamakan dengan garis benda, seperti yang saya terangkan tadi. Nah, kemudian kita lengkapi yang dinamakan dengan garis sumbu. Garis sumbu ini adalah garis tengah suatu benda kerja, yaitu strip titik. Nah, sedangkan ini adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah penunjukan dari suatu lubang. Nah, ini lubang ini yang tidak terlihat apabila dilihat dari pandangan depan, sehingga jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk lubang ini kita buat garis tengahnya juga. Nah, sekarang untuk menjelaskan apakah ini bendanya berbentuk datar, yaitu pada bagian ini harus diberikan tanda, yaitu garis menyilang seperti ini. Dan garis diagonal ini itu menggunakan garis tipis. Jadi ini adalah garis bidang datar yang menunjukkan bahwa pada bagian ini bentuknya adalah datar. Nah, sampai di sini saya kira kalian sudah paham mengenai apa yang dinamakan dengan garis benda, garis sumbu, garis putus-putus, dan garis bidang datar. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan garis ulir. Kalau kita cermati pada bagian benda ini terdapat bentuk ulir. Untuk membedakan poros yang tidak berulir dan yang berulir, maka di sini terdapat garis tipis double. Jadi di sini ada garis tebal, di sini ada garis tipis. Sedangkan yang tebal ini menunjukkan batasan ulirnya. Nah, sampai di sini sudah paham kan mengenai fungsi-fungsi dari macam garis? Nah, sekarang sedikit mengenai penempatan gambar. Jadi kalau dilihat gambar ini terlalu panjang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ruang gambar ukuran A4, sehingga ini harus kita potong. Bagaimana cara motongnya? Nah, kita pendekkan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk garis potong ini bukan berarti benda kerjanya terpotong secara sesungguhnya, tapi seolah-olah dipotong. Akan tetapi, ukuran sebenarnya masih tetap sama. Jadi hanya seolah-olah dipotong. Akan tetapi ukuran sebenarnya itu harus dicantumkan. Ada lagi yaitu untuk penunjukan ukuran. Nah, sekarang kita akan memberikan garis ukur. Contohnya ini. Nah, garis yang merah ini disebut sebagai garis bantu, sedangkan ini di bawahnya angka ini disebut dengan garis ukuran. Nah, ini ada simbolnya M20. Apa itu M20 nanti? Nah, ini adalah garis ukur.
Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari macam-macam garis. Saya ulangi lagi. Dari bentuk gambar part atau komponen seperti ini, dijadikan suatu gambar pandangan, maka bagian terluar garis benda ini adalah garis tebal dengan tebal 0,5. Kemudian ada dinamakan dengan garis sumbu. Garis sumbu itu adalah strip titik. Itu ukurannya adalah 0,35. Lalu ada garis bayang-bayang, strip, itu adalah garis putus-putus istilahnya. Itu menunjukkan bagian yang tidak tampak dari luar. Contohnya ini benda kerja pada bagian ujung itu adalah berlubang. Kemudian ini adalah garis tipis yang menunjukkan garis bidang datar. Baik garis putus-putus ataupun garis bidang datar ini ukurannya adalah 0,25. Kemudian ini adalah garis bantu. Ini adalah garis ukur. Nah, ukurannya sama dengan garis tipis yaitu 0,25. Jadi ini adalah fungsi macam-macam garis dan juga penggunaannya. Saya harapkan materi ini cukup mewakili dari apa yang kita bahas mengenai macam-macam garis dan penggunaannya. Untuk mengenai lebih detailnya, mengenai gambar pandangan dan sebagainya, itu akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian materi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.